Kalau mau tahu seberapa sering Allah menolong kita tanpa kita sadari, kamu akan menangis. Kamu masih hidup hari ini, bukan karena kuat, bukan karena hebat, tapi karena Allah belum pernah berhenti untuk menjagamu. Berapa banyak dosa yang kita lakukan diam-diam, tapi Allah selalu menutupi aib kita. Berapa banyak kesalahan yang terus kita ulang-ulang, tapi Allah tetap kasih kita kesempatan. Setiap detik nafas kita, itu bukan hak kita, tapi itu karunia. Dan setiap rasa sakit yang kita rasakan, bisa jadi itu adalah cara Allah untuk memeluk kita dengan erat. Jangan tunggu semuanya hancur untuk mengingat Allah, karena Allah tidak pernah menunggu kita sempurna untuk Dia sayangi. Kamu yang hari ini sedang lelah dan bertahan, tenang, Allah Maha tahu isi hatimu. Cukup bilang, "Ya Allah, aku butuh Engkau," dan itu sudah cukup untuk Dia datang dan memelukmu dengan caranya. Ustaz, apa yang paling gak suka dari istri? Saya katakan, saya semua suka, karena Allah jadikan saya pasangannya untuk menyempurnakan kekurangannya. Saya dipasangkan pada istri saya karena kekurangan saya yang sempurnakan istri saya, bukan pada perempuan lain. Begitu sebaliknya, kekurangan di istri saya yang disempurnakan. Yang paling indah apa? Yang paling indah, sabar dulu. Ini bahasa tafsirnya ya. Karena aku pasangkan dia denganmu, karena kelebihanmu itulah yang menyempurnakan kekurangannya. Gitu. Saya dipasangkan pada istri saya karena kekurangan saya yang sempurnakan istri saya, bukan pada perempuan lain. Begitu sebaliknya, kekurangan di istri saya yang disempurnakan. Saya tuh paling nggak pengen datang ke talk show tentang keluarga. Kenapa? Karena saya harus menjaga kehormatan istri dan keluarga saya dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa mengungkap hal yang tidak seharusnya. Ternyata kalau dialog, saya ditanya, "Ustaz, apa yang paling gak suka dari istri?" Saya katakan, saya semua suka, karena Allah jadikan saya pasangannya untuk menyempurnakan kekurangannya. Bawa harta itu ke akhirat. Jangan selalu cuma di dunia saja. Ya, makanya Nabi SAW mengatakan, hartamu yang sebenarnya adalah harta yang kau sibuk infakkan di jalan Allah. Sementara hartamu yang bukan sebenarnya, habis begitu saja yang kau habiskan untuk makanan, minuman, dan pakaian. Artinya itu harusnya sebatas kebutuhan. Kita harus balik sekarang. Harusnya sedekah yang akan kita bawa ke akhirat sana, itu lebih banyak. Saya pernah ingatkan untuk hari kisah seorang salafus saleh. Teman-temannya semua sama dia pedagang, sukses, punya hasil sangat banyak. Tapi bedanya teman-temannya punya banyak tabungan, dia tidak. Cuma kaya raya, mampu gitu kan. Dia terkenal dermawan sekali. Teman-temannya datang lalu berkata, "Apa kau enggak sayang dengan hartamu? Enggak ada tabunganmu sama sekali, enggak kayak kami. Kami punya tabungannya." Ya, bahkan teman-temannya membukakan gudang-gudang harta di rumahnya. Ini lihat loh. Ya. Kau enggak punya karena selalu kau keluarkan. Dia bilang, yang justru tidak sayang sama hartanya adalah kalian. Karena kalau kalian meninggal sekarang, ini akan dibagi. Sementara saya saking hartanya, saking sayangnya sama harta saya sampai saya bawa ke sana. Ada seorang perempuan meninggal dunia. Waktu dia hidup tuh biasa-biasa aja, normal-normal aja. Ibadah ada tapi sedikit. Dosa banyak. Teman-teman sama nih kayak kita normal aja, biasa-biasa aja hidupnya. Meninggal dunia. Dapat seminggu, 2 minggu kemudian ada ulama
di kampung itu mimpiin perempuan itu. Dalam kuburnya dia nikmat luar biasa, enak luar biasa dalam alam kuburnya. Syekh ini, ulama ini nanya, guru ini nanya, kiai ini nanya, wah kamu enak bener dalam alam kuburnya, gak nyangka saya. Amal ibadah apa yang Allah terima darimu menjadikan kamu dibahagiakan dalam alam kuburmu ini? Aduh Syekh, Yai, saya nggak punya cukup amal ibadah untuk bisa saya dibahagiakan sebahagia ini, untuk saya disenangkan dalam kubur sesenang ini. Akan tetapi Syekh, saya berterima kasih kepada Bu Erna, Bu Wati, Bu Dewi, Bu Fulana, Bu Salma. Tiap hari kerjaannya ngomongin saya mulu Syekh. Pahala mereka tiap hari dikirimin kepada saya. Makasih ya Allah. Mudah-mudahan mereka terus saja ngomongin saya, biar pahala dari mereka nggak putus-putus Allah kirimkan kepada saya. Jadi mulai sekarang kalau dengar ada orang menyakitimu, ngomong sesuatu yang buruk kepadamu, ucapkan Alhamdulillah.